Perencanaan kurikulum pendidikan vokasi perspektif global dan regional. Sejalan dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi termasuk tenaga kerja, maka perencanaan kurikulum pendidikan vokasi pada pertimbangan kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja tidak hanya untuk tingkat nasional tetapi juga tingkat global. A. Isu-isu globalisasi pendidikan vokasi. Menurut Masri 1999 sudah mengantarkan isu penting dalam pengembangan pendidikan vokasi adalah menitik beratkan pada konsep pengembangan siswa sebagai sumber daya manusia atau SDM. Rancangan kurikulum perlu dirancang dengan komposisi materi yang lebih luas dan metode pembelajaran yang mampu membekali lulusan dengan mobilitas kerja yang memadai. Dalam skala global, ada 3 isu utama yang masih terus dihadapi, yaitu nilai ekonomi pendidikan vokasi, status sosial pendidikan vokasi, dimensi regional dan internasional pendidikan vokasi. B. Perspektif global perencanaan kurikulum pendidikan vokasi. Perkembangan kurikulum vokasi tingkat atau skala global sudah banyak dilakukan oleh badan-badan ternama internasional, terutama untuk pelatihan vokasi kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan mereka merujuk pada standar kelas dunia internasional. Sebagai contoh, International Telecommunication Union atau itu telah menyusun standar kompetensi internasional di bidang telekomunikasi. Kurikulum mempunyai 5 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum target. Yang kedua, kurikulum implementasi. Yang ketiga, kurikulum pengalaman. Yang keempat, kurikulum tersembunyi. Yang kelima, kurikulum nol. Rancangan kurikulum mencangkup 5 tahap utama, yaitu yang pertama, kerangka struktur kurikulum. Yang kedua, memilih materi yang harus dipaham dan dipraktekkan oleh siswa. Yang ketiga, mencakup materi dan waktu belajar yang diperlukan siswa. Yang keempat, pengintegrasian komponen-komponen kurikulum tentang cangkupan dan ke dalamnya. Yang kelima, perorganisasian isi silabus, misalnya materi dan alat peralatan atau media pembelajaran yang diperlukan. C. Pendekatan kurikulum terintegrasi. Selama proses perubahan kurikulum, banyak isu-isu penting untuk dipertimbangkan terkait dengan komposisi atau variasi isi dari struktur kurikulum. Hal ini terkait dengan tujuan pendidikan, cangkupan materi yang harus ada, dan juga cara untuk teknik pembagian materi pembelajaran ke dalam komponen-komponen yang bermakna. Kecocokan mata pelajaran konvensional untuk menghadapi tantangan abad 21 saat ini sedang dievaluasi di banyak negara. Tren perkembangan kurikulum bergeser dari kategori mata pelajaran yang terintegrasi dengan cangkupan yang pembelajaran lebih luas. D. Menentukan cakupan materi, belajar dan alokasi waktu. 2 karakter utama yang ada pada tingkat sekolah adalah adanya sejumlah mata pelajaran dan sekelompok guru dengan spesialis pada sejumlah mata pelajaran tersebut. Maka pelajaran di sekolah menengah merupakan pondasi dan status simbol dari suatu kurikulum. Mata pelajaran merupakan biokrasi dan karakter rasional atau status dan merupakan alat untuk mempertahankan stabilitas dan kontrol pengetahuan dengan mencegah menjadinya bagian yang lebih kecil. Ini menjadi alasan fundamental mengapa inisiatif untuk mengintegrasikan pembelajaran yang tematik atau terpadu menjadi tersendat bahkan sulit. Tujuan baru dari sistem pendidikan yang terwadahi dalam kurikulum kontemporer atau modern akan terrefleksi dalam pemodifikasian atau pengurangan bobot mata pelajaran tertentu atau jumlah mata pelajaran baru yang merupakan integrasi dari atau bahkan penghapusan dari beberapa mata pelajaran lama. E. Organisasi silabus dan isi pembelajaran. Guru mempunyai tanggung jawab bahwa isi pembelajaran yang akan diajarkan diorganisasikan dalam bagian-bagian yang dapat dikelola sesuai dengan perkembangan kemampuan belajar siswa. Silabus merupakan dokumen yang mengorganisasikan unit pembelajaran yang mengorganisasikan kegiatan pembelajaran termasuk alat bantu serta lingkungan belajar yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap unit pembelajaran dan evaluasinya. F.
Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi. Perspektif regional. Unterburness 1982. Konsultan UNESCO mengidentifikasikan beberapa organisasi antara negara atau tingkat regional yang mempunyai visi pengkajian dan pengembangan pendidikan vokasi. Ada 3 komponen kurikulum, yaitu yang pertama, maksud, tujuan, dan sasaran atau aims, goal, and objective kurikulum. Wilson 2014 menyingkatkan ketiga trimologi di atas menjadi AOG untuk memudahkan mengingat dan sekaligus menjelaskan konsep bahwa ketiga hal tersebut merupakan tujuan pembelajaran dengan cakupan dari yang umum ke yang khusus dan dari yang khusus dijabarkan lebih lanjut ke yang spesifik. 2. Isi atau pokok pelajaran atau curriculum content or subject matter. Merujuk Bilbao et al. 2008. Ada 7 kriteria pemilihan materi pembelajaran dalam kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, kecukupan kebutuhan siswa. Yang kedua, bermakna. Yang ketiga, validasi. Yang keempat, daya tarik. Yang kelima, utility. Yang keenam, dapat dipelajari. Dan yang ketujuh, visible. Yang ketiga, implementasi kurikulum atau kurikulum experience. Komponen ini terkait dengan strategi dan metode pembelajaran sebagai inti dan jantung kurikulum. Berikut ini adalah prinsip-prinsip. Yang pertama, metode mengajar adalah cara atau alat mencapai tujuan pengajaran. Yang kedua, tidak ada satu metode pengajaran satupun yang paling baik. Yang ketiga, metode pengajaran harus menstimulasi belajar siswa untuk mengembangkan kognitif, efektif, dan keterampilan nilai sosial, spiritual, dan individual. Yang keempat, dalam memilih metode, gaya belajar siswa harus menjadi pertimbangan. Yang kelima, setiap metode yang dipilih seharusnya membimbing, mengembangkan hasil belajar. Yang keenam, menggunakan metode belajar fleksibel perlu menjadi pertimbangan. 4. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum perlu mengacu mutu pada ketentuan mutu formal, efektivitas, proses, dan produk atau hasil yang ditentukan dalam kurikulum. Langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, fokus pada komponen kurikulum tertentu. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, organisasikan informasi. Yang keempat, analisis informasi. Yang kelima, laporkan informasi. Yang keenam, olah ulang informasi sebagai masuk yang menerus modifikasikan dan revisi aspek komponen kurikulum yang relevan.